Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ini akan membacakan muqaddimah kitab Imriti. Nah, pada muqaddimah ini tidak terlalu banyak penjelasan, ya, hanya kita membacakan saja. Dikarenakan memang musannif di sini hanya masih muqaddimah, belum berbicara sisi pelajaran nahwunya. Adapun metode pembacaan kita adalah di i'rab kemudian diberikan terjemahan per kata. Nah, baik, langsung kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid daraini amin. Muqaddimatun. Muqaddimatun terjemahannya muqaddimah juga atau pendahuluan. Ini posisinya adalah khobar dari mubtada mahdhuf, takdirnya hadhihi. Jadi ini adalah muqaddimah atau pembukaan. Alhamdulillah, segala puji, ini adalah mubtada. Selanjutnya lillahi, jar majrur, adalah bagi Allah. Kenapa kita terjemahkan adalah? Karena ini adalah khobar syibhul jumlah. Ingat pelajaran pada level 1 bahwasannya kalau khobar bisa kita selipkan kata adalah. Jadi segala puji adalah bagi Allah. Selanjutnya alladzi isim mausul, terjemahannya yang, ini menjadi naat dari lafzul jalalah. Jadi Allah itu adalah yang apa? Qad waffaqa, qad huruf tahqiq, terjemahannya sungguh. Waffaqa, dia telah mentaufiki. Nah, di sini adalah silah mausul dari isim mausul alladzi tadi. Lil ilmi, jar majrur, berupa ilmu. Khaira, terjemahan kepada sebaik-baik. Kenapa sebaik-baik kita terjemahkan? Karena ini adalah isim tafdil, perubahan dari akhyar. Posisinya di sini adalah maf'ulun bih. Selanjutnya khalqihi, terjemahannya ciptaannya. Nah, jadi di sini segala puji bagi Allah yang mana Allah telah mentaufiki berupa ilmu kepada sebaik-baik ciptaannya. Siapa sebaik-baik ciptaannya? Sebaik-baik ciptaannya adalah orang-orang yang mengejar ilmu. Dalam hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah menginginkan atasnya kebaikan, yufaqihhu, Allah akan memahamkan kepadanya fiddin, dalam perkara agama. Selanjutnya littuqa, dan berupa ketakwaan. Jadi di sini musannif menjelaskan segala puji bagi Allah yang mana Allah tadi adalah yang mentaufiki kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, begitu, yaitu sebaik-baik ciptaan tadi mentaufiki apa? Berupa ilmu. Hatta, hingga, nahat qulubuhum, menuju hati mereka. Ini qulubu ala fa'il. Jadi menuju, siapa yang menuju? Hati mereka, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu tadi. Dalam hal ini tentu saja kita, karena kita sedang menuntut ilmu melalui kitab Imriti ini. Selanjutnya linahwihi, pada arahnya. Famin azimi sya'nihi, lalu karena keagungan sya'nihi, zatnya, lam tahwihi, hati tadi tidak dapat menguasainya. Jadi walaupun kita para penuntut ilmu tadi menuju kepada arahnya, tapi karena agungnya Allah tadi kita tidak dapat menguasainya. Loh, jadi kok tidak dapat? Ya karena azimi sya'nihi tadi, keagungan zatnya. Kita lanjutkan penjelasan musannif. Fa usyribat, maka dimasukilah hati mereka, makna, kepada makna. Ini maf'ulun bih kedua. Mana maf'ulun bih pertamanya? Maf'ulun bih pertamanya adalah naibul fa'ilnya, yang hati mereka tadi. Nah, itu dimasuki hati mereka kepada makna domiri sya'ni, domir sya'an. Maksudnya di sini adalah kalimah tauhid. Selanjutnya fa'arobat, maka nampak hati mereka filhani, dalam kedai arak, bil alhani, dengan alunan gitar. Maksudnya adalah bahwasannya ketika hati-hati mereka para penuntut ilmu tadi sudah dimasuki makna tauhid, maka hati tersebut terbuai dan hanyut
seolah-olah sedang dalam kedai arak dan alunan-alunan gitar. Kenapa bisa terbuai? Kembali lagi karena dimasuki kalimah tauhid. Selanjutnya, tsumma sholatu. Ini setelah memuji Allah tadi, kita lanjutkan. Kemudian sholawat. Ini sholatu adalah mubtada, ma'salamin serta salam, laiki yang layak. Nah, laiki di sini adalah naat dari salamin. Kemudian alan nabiyyi adalah atas nabi. Nah, ini jar majrur adalah menjadi khabar dari mubtada as-sholatu tadi. Selanjutnya afshahal khalaiqi. Afshaha adalah yang paling fasih. Ini menjadi naat dari an-nabiyyi, al-khalaiqi dari antara makhluk-makhluk. Selanjutnya Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Di sini menjadi badal, wal ali dan keluarga, wal ashabi dan para sahabat. Selanjutnya man atqanu, yaitu orang yang, ini adalah menjadi badal, atqanu, atqanu mereka mengokohkan. Ini atqanu adalah silah mausul dari isi mausul man tadi, wawnya adalah menjadi fa'ilnya. Kemudian mengokohkan apa? Al-Qur'ana. Al-Qur'ana, Al-Qur'an ini jadi maf'ulun bih bil i'rabi dengan i'rab. Nah, sampai di sini musannif mengucapkan sholawat kepada Nabi. Kemudian wa ba'du, dan ba'du setelahnya. Setelah mana? Setelah ucapan pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi tadi. Kemudian ini kenapa ba'du? Kan jarang ya ada dhamma untuk dzarab. Dan memang nggak bisa dhamma aslinya untuk dzarab. Harusnya dia hanya ba'da atau ba'di. Makanya sering kita temukan min ba'di. Jadi nggak ada ba'du. Terus kenapa ini ba'du? Dan sering juga kalau ketika ustadz berceramah selalu dikatakan amma ba'du. Nah, begitu. Apa itu ba'dunya? Ba'du adalah dzarab di mana setiap dzarab pasti wajib mudhof. Mana mudhofnya? Mudhofnya adalah dibuang, yaitu jumlah tadi. Jumlah yang baru kita baca mulai dari alhamdulillahilladzi qad waffaqa hingga di ujung ini bil i'rabi. Nah, itu dibuang. Ketika dibuang, maka si dzarab tadi wajib mabni dhammah. Itulah jadinya ba'du. Nah, begitu. Selanjutnya setelah mengucapkan pujian kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah, maka musannif akan menjelaskan kitab ini dengan perkataan fa'lam annahu dan seterusnya, yang insya Allah akan kita baca pada video berikutnya. Untuk video yang pertama ini kita tutup sampai di sini. Sekian, wallahu a'lam.